Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lanjut lagi digital marketing. Kali ini kita masuk sesi ketiga. Setelah kemarin pertama kita ngomong overview digital marketing, yang kedua kita ngomong social media marketing, yang ketiga kita akan bahas terkait dengan internet marketing, kan gitu ya. Internet marketing nanti seperti apa? Nanti Mas Jota lah. Nah, saya berharap modelnya enak seperti kemarin gitu Mas Jota ya. Jadi Mas Jota mungkin bisa paparan sedikit, habis itu banyak kita bisa diskusi. Bahkan syukur-syukur nanti polanya adalah TikTok, TikTok itu. TikTokan, nah gitu. Mungkin punya case, saya punya case begini ya, kita bareng-bareng seperti kemarin lah kan gitu ya. Jadi lebih hidup lah, supaya nggak monolog. Nanti kalau monolog lebih jagoan Pak dosen. Pak dosen juga nggak pernah monolog ini Pak dosen. Sekarang juga dia aktif terus. Dia aktif. Nah, mungkin gitu ya. Jadi silakan kita mulai. Mas Jota bisa dimulai. Lanjut ke nanti langsung aja Mas Jota ya. Aktif aja. Sorry saya paralel meeting nih Mas Jota. Di samping saya lagi ada meeting ini. Saya buka sebentar, saya kan meeting sebelahnya. Siap. Saya udah siap berikutnya nih. Ya, gitu ya. Silakan lanjut, Mas Jota. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys, siang teman-teman. Ini baru sedikit pesertanya karena memang dibanding sebelumnya kita ingin lebih fokus ke problem solving sih, mengatasi masalah. Karena sebenarnya materi-materi digital marketing kan banyak di internet tuh. Internet marketing kan banyak banget di internet. Yang jadi permasalahan kan apakah sesuai dengan case-case yang kita alami, apakah pas dengan yang case yang kita sedang hadapi sekarang, apalagi di masa pandemi ini, kira-kira strategi apa yang harus kita berikan, atau bagaimana sih pendekatannya itu yang mau kita sharingkan. Karena sampai sekarang kalau kita lihat tren yang baik di YouTube atau di pembahasan mengenai digital marketing, malah pandemi ini masih belum ada kata yang baku. Maksudnya belum ada formula yang harus begini loh, harus begitu loh. Karena masing-masing bisnis atau usaha tuh beda-beda penanganannya. Contoh kayak misalnya ada kemarin calon klien saya dari catering, dia bisnis catering khusus di pernikahan. Dia mengalami sedikit kendala karena otomatis ketika pandemi ini kan banyak banget yang di cancel tuh. Dia nyari solusi gimana caranya di era pandemi ini bisnisnya tetap jalan, usahanya tetap jalan tanpa mengurangi produksi atau penjualannya dia tuh. Dia sudah sempat ngobrol dengan asosiasinya, ada semacam asosiasi gitu, asosiasi terkait catering wedding khususnya. Dia membahas the new normal setelah pandemi atau mungkin selama pandemi. Bagaimana sih mengatasi segala macam. Jadi sebenarnya belum ada satupun yang jadi patokan. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini semua dari berbagai macam pengalaman atau background yang mungkin bisnisnya atau usahanya atau kegiatan sehari-harinya mengalami sedikit gangguan karena pandemi COVID ini, mungkin kita nanti sharing bareng di situ. Justru malah saya ingin mendengar langsung dari teman-teman di sini, kira-kira apa sih masalah yang dihadapi itu loh. Jangan-jangan yang selama ini saya pikirkan, yang selama ini saya kira-kira tuh salah. Misalnya, saya kemarin sempat baca ada satu semacam konten viral bahwa yang akan rame, akan booming di era pandemi ini misalnya kayak e-commerce. Ternyata nggak juga. Contohnya kayak Airirum itu bangkrut. Airirum nanti akhir bulan ini dia sudah resmi tutup. Airirum kurang gede apa lagi kan?
Maksud saya, oke, mungkin bisnis dia adalah bisnis penginapan, tapi mau nggak mau dia tetap marketplace, dia tetap menggunakan platform digital. Nah, yang jadi masalah sekarang ini bukan di jenis usaha sih kalau menurut saya, tapi bagaimana kita bisa mendiferensiasi produknya tuh. Kira-kira hotel kalau nggak ada pengunjungnya tuh harus gimana? Hotel kalau tidak ada yang nginap tuh mereka solusinya kayak apa? Rumah makan yang dine-in, resto yang dine-in, cafe yang tempat nongkrong. Gimana caranya mereka tetap bisa hidup dalam bisnisnya tanpa harus mengalami apa ya, angin topan dari pandemi ini tuh. Terkait ini, saya apa namanya, dulu sempat ngobrol, sempat sekitar 2-3 tahun yang lalu lah, bahwa yang sekarang ini yang terjadi adalah sedang mencari the new normal. Poinnya adalah the new normal yang sedang dialami sekarang ini kita sudah lakukan dari lama sebenarnya. Saya hanya nyiapkan beberapa slide, ini share aja deh. Sekarang ini the new normalnya digital transformasi teman-teman. Jadi bukan lagi apa ya, mungkin kita sudah 2-3 tahun yang lalu ya rame-rame tentang e-commerce, rame-rame tentang apa namanya, online bisnis segala macam, atau mungkin 5 tahun yang lalu. Cuman tidak semua bisnis langsung berimbas sih. Misalnya kayak kasus transportasi online. Ada taksi offline, provider taksi offline yang langsung mengalami tsunami, langsung kena efek dampak langsung dari digital transformation. Itu kalau menurut dia udah ngalami pandemi duluan sebelum kita. Sebelum ada COVID, dia udah pandemi duluan, hancur bisnisnya. Tapi kemudian dia bertransformasi. Nggak lagi ngomong soal banyak-banyakan aset, nggak lagi ngomong soal banyak-banyakan dia punya mobil, tapi bagaimana dia mencari solusi dari masalah yang dialami itu. Untuk materi hari ini sebenarnya bisa dibilang terakhir sih sebelum ini selesai ya, sebelum bulan puasa selesai, karena event ini khusus untuk bulan puasa sebenarnya. Jadi sambil nunggu waktu buka nanti kita cari ilmu, kita bagi ilmu. Kalau melihat jadwal sih kita ngomong internet marketing ya. Kalau internet marketing kan luas sebenarnya. Tapi kalau saya mau spesifik lagi, seperti yang waktu pertemuan awal kita diskusikan, kita akan bahas mengenai website, optimalisasi website, kemudian tentang bagaimana cara Blogspot menjadi mesin uang, baik uang digital atau passive income, atau kemudian menjadi sales channel sendiri, semacam ini ya. Nah, sebelum mulai ke sana, saya ingin tahu di antara teman-teman yang sudah online sekarang, ada nggak yang punya website, blog, atau apapun deh, mungkin marketplace. Jadi kita bisa bedah dulu, kita bisa sharing-sharing dulu sebelum masuk ke pembahasan lainnya. Atau mungkin malah kita kayak nunggu kemarin sih, kayaknya lebih enak langsung bahas kasus deh, karena materi-materi kan udah banyak ya di online ya. Maksudnya di YouTube udah banyak, di internet, kita googling juga udah keluar banyak, di sosmed juga banyak yang nge-share. Justru kita pengen tahu masalah apa sih yang kemudian dialami sama teman-teman di sini tuh. Nanti ada Pak dosen, Pak Yogi, yang nanti juga akan ikutan ngobrol soal internet marketing ini. Beliau pengalamannya mantap, Pak. Dia dosen di BINUS ya, Pak Yogi ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa ngobrol juga bagaimana dari sisi formal edukasi tentang internet marketing ini, apakah ada yang bisa di-upgrade dari bisnisnya teman-teman, dari internet, aktivitas internetnya teman-teman.
Jadi monggo kalau ada yang sudah punya, nggak harus internet marketing sih. Saya nggak membatasi di internet marketing, maksudnya nggak membatasi di website. Kalau misalnya baru punya WhatsApp, tapi nggak masalah sih, itu salah satu bagian juga sih. Sekarang tetap pakai ini juga, pakai digital juga. Monggo ada yang mau buka dulu. Ini sudah. Monggo yang mau share dulu, kan. Jadi kita bisa apa namanya berbagi ilmu. Ada yang punya website? Halo. Masih ada yang malu-malu? Belum ada yang ini? Monggo Pak Budi Prayogi. Richard sudah bilang sudah katanya untuk yang web tadi. Oh mantap, monggo Pak Budi Prayogi. Sambil nunggu teman-teman yang lain join, karena jam segini mungkin masih ini ya, masih apa namanya, baru pemanasan. Monggo Pak Yogi, share pengalamannya. Halo, Yogi. Ya, ini. Oke, mantap. Monggo silakan Pak Prayogi. Oh ya, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat pagi Pak. Terdengar ya Pak ya? Ya, terdengar. Oh iya. Ini saya langsung ditembak nih. Monggo. Oke. Mungkin ya apa namanya, saya sedikit share pengalaman saja ya. Jadi memang dulu juga saya dari sejak SMA itu saya sudah jalanin bisnis ya waktu itu. Waktu itu saya waktu saya kos itu saya bikin bimbingan belajar gitu Pak. Jadi secara marketingnya di situ hanya sebatas itu saja, hanya sebatas saya ke tetangga sekitar gitu kan, atau dari ke sekolah-sekolah yang terdekat saya tawarkan untuk bimbingan belajar. Terus yang kedua juga saya pernah jalanin usaha mungkin di bidang makanan ya. Jadi saya waktu kuliah saya kebetulan gabung sama temen yang di jurusan saya adalah akuntansi, teman saya jurusan teknik waktu itu. Dia waktu itu produksi nata de coco. Jadi waktu saya juga bantu jualin atau join dengan teman saya yaitu di bidang penjualan nata de coco. Jadi produksinya di kampus, kebetulan kampus untuk fasilitasi dan beberapa usaha yang lain. Nah ternyata usaha-usaha yang saya jalankan juga ternyata juga tidak kurang begitu berkembang ya, sehingga waktu itu saya coba ketika saya kuliah waktu itu saya coba mencoba-coba beberapa usaha untuk saya pasarkan di waktu itu masih ada marketplace, itu dulu ada Toko Bagus ya. Saya coba trial gitu kan, karena beberapa usaha juga nggak begitu berkembang waktu itu. Saya coba trial waktu itu, saya coba karena saya suka menulis gitu kan, saya suka menulis bisnis. Saya waktu itu coba trial di Tokopedia pertama kali itu, di Toko Bagus, saya trial jasa penulisan rencana bisnis. Ya, karena saya suka menulis dan kebetulan juga di kampus waktu itu mengadakan acara kompetisi bisnis mengenai bisnis plan, saya ikutan dan kebetulan juga lolos gitu kan di situ. Nah, saya coba trial, saya coba masukin iklan waktu itu jasa penulisan bisnis. Ternyata responnya waktu itu cukup banyak ya, karena ketika mereka Google di internet, ternyata jasa penulisan bisnis ini relatif jarang. Dan rata-rata mereka yang membutuhkan waktu itu adalah para pengusaha atau memang calon-calon pengusaha ya, yang mereka nggak punya waktu mungkin untuk menuliskan ide bisnis mereka, sedangkan mereka mungkin butuh segera untuk disampaikan ke investor gitu. Jadi saya coba, jadi waktu itu hanya coba-coba gitu kan, coba skill masukin ke situ, ternyata juga respon gitu. Dan ya lumayan banyak lah ya, dari hanya mengiklankan di Toko Bagus waktu itu. Nah akhirnya saya coba kembangkan lagi,
saya coba buat yang lebih profesional, saya buatkan website waktu itu. Yaitu website bergerak di bidang jasa penulisan bisnis, itu bpcreator.com. Jadi website pertama kali itu ya, jadi bpcreator.com di bidang penulisan. Dan ternyata gitu Pak, jadi ternyata juga mereka, klien-klien yang minta jasa penulisan juga mereka ketika di googling semuanya mengarah ke bisnis ke produk saya gitu kan. Ya, jadi itu Pak. Jadi dari BP Creator saya kembangkan gitu. Dan ternyata juga seiringnya waktu ternyata banyak juga mungkin orang-orang lain atau yang tertarik di bidang penulisan, mereka juga mengembangkan usaha di bidang yang sama. Sehingga mungkin dari sisi marketingnya juga saya juga mungkin berkurang ya, karena banyak kompetitor gitu kan. Sehingga saya kembangkan lagi, saya buatkan di Instagram, saya buatkan mungkin di beberapa fanpage di Facebook di bidang penulisan gitu kan. Dan ya ada akhirnya juga customer juga mengalami peningkatan gitu. Terus yang kedua, saya kebetulan juga memang pengalaman sebagai praktisi ya Pak. Jadi saya sebagai auditor di beberapa perusahaan, dan juga saya sebagai quality and risk di beberapa rumah sakit Pak. Jadi pengalaman saya banyak hal di bidang dominan di bidang rumah sakit, terutama mengenai audit dan quality dan risk gitu kan. Nah, akhirnya dari situ, dari pengalaman akhirnya saya keluar dari pekerjaan, saya ingin coba fokus di bidang penulisan dan di bidang konsultan. Akhirnya saya coba buat website, yaitu ligarmandiriconsulting.com. Saya buatkan itu, tapi khusus di bidang pendampingan dan manajemen rumah sakit. Gitu. Dan saya polanya adalah waktu itu saya coba terapkan, saya minta ke staf saya waktu itu, coba deh minta tolong buatkan beberapa duplikasi dari website yang saya buat. Waktu itu saya buat ligarmandiri.com, saya minta mereka buatkan dalam bentuk blogspot dan sebagainya. Kenapa waktu itu saya mencoba menerapkan ide seperti itu? Karena saya ingin mencoba bahwa ketika orang melakukan biasanya orang ketika mereka butuh, biasa mereka mencari di Google. Ya. Nah, ketika mereka mencari di Google, ternyata yang keluar adalah produk, misalnya mereka cari jasa penulisan atau mereka mencari konsultan rumah sakit misalnya. Mereka akan mendapatkan informasi-informasi itu yang berbeda-beda, tapi ternyata itu adalah mengarah ke saya, ke bisnis saya. Jadi saya buat duplikasi beberapa web, banyak, itu sekitar 20. Saya dua website, yang lainnya saya dalam bentuk yang gratisan, itu sekitar total 20 saya buatkan. Jadi supaya nanti tadi itu di Google itu semuanya akan mengarah ke produk saya. Karena kenapa saya lebih cenderung menggunakan website? Karena dibandingkan dengan media sosial, karena website itu cenderung adalah orang-orang yang memang butuh atau mencari. Gitu. Pasti kalau mereka butuh, maka pasti mereka akan mencari di Google jasa ini. Beda dengan mungkin misalnya menggunakan Facebook, Instagram, itu kan belum tentu mereka itu memerlukan. Jadi kan kita perlu lakukan edukasi yang lebih gitu. Jadi saya pikir karena memang saya di bidang lebih cenderung ke consulting ya, sehingga saya lebih memilih memang media website sebagai media promosi gitu dalam menjalankan bisnis. Mungkin yang lain-lain mungkin beda, mungkin seperti makanan atau yang lain, mungkin channel-channel lain mungkin lebih efektif, mungkin Instagram dan sebagainya gitu. Jadi kembali ketika membuat saluran pemasaran itu, saya melihat kecenderungan customer itu ke arah mana. Mereka bisa mendapatkan informasi dari value yang kita tawarkan. Jadi ya sebenarnya website ini tahap kita membangun awareness, artinya membangun kesadaran bahwa kita punya produk, tapi tidak hanya tahap itu saja. Dalam saluran pemasaran kita harus sampai tahap evaluasi gitu. Jadi mereka sadar bahwa kita punya produk, tapi kan belum tentu mereka itu istilahnya setuju dengan produk kita atau dia tertarik dengan produk kita. Kita harus membuat saluran agar mereka bisa mengevaluasi produk kita. Contoh sederhana misalnya di sana ada buah manis gitu kan, tapi belum tentu dia beli, maka dia biasanya mungkin datang cobain dulu gimana rasa buahnya. Jadi kita buat channel bagaimana mereka bisa mengevaluasi. Ya mungkin kayak sekarang saya ke Banjarmasin, ada rumah makan soto Banjar. Mereka menampilkan beberapa artis untuk
Kenapa dia menampilkan beberapa artis? Supaya nanti si pelanggan akan melihat, oh ini artis sudah ke sini, mereka sudah mengevaluasi bahwa makanan ini enak. Jadi tidak hanya dalam marketing, tidak hanya tahap kita awareness, tapi harus membuat channel bagaimana customer itu bisa mengevaluasi ketika mereka akan memutuskan mau beli. Gitu. Kira-kira sharing dari saya itu Pak, selebihnya mungkin nanti mungkin bisa dapat mungkin inputan dari Bapak gitu kan, atau dari yang lain mungkin bisa memberikan juga pengalaman. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prayogi. Menarik sekali, banyak sekali pengalamannya ini. Dari yang disampaikan Pak Yogi bahwa ternyata melakukan proses digital marketing ini bukan berarti terpaku atau berhenti di satu step aja sih. Tapi misalnya tadi Pak Yogi menyampaikan bahwa bisnisnya mulai dari Tokopedia, dari Toko Bagus. Yang belum tahu Toko Bagus itu dulu OLX. Dulu OLX sebelum berubah itu masih Toko Bagus. Mungkin itu pertama kali marketplace yang paling booming. Sebenarnya bukan marketplace sih, itu kayak kayak orang kayak Kaskus zaman dulu lah. Maksudnya orang belum bisa transaksi online di situ, tapi lebih ke menampilkan iklan, kayak iklan tapi digital. Kalau yang belum tahu ya. Nah, perjalanan Pak Prayogi ini setelah mulai di Toko Bagus itu kemudian berkembang lagi dengan membangun sebuah website dan pada akhirnya mulai juga masuk ke sosial media. Ya, menarik banget sih, masing-masing ini ternyata punya plus minus, ada kelebihan kekurangan dan juga tentu ada evaluasi tentunya. Maksudnya apakah langkah saya ini udah benar atau belum, apakah harus ditingkatkan lagi atau enggak, gimana sih cara optimalisasi, memang harus terus-terusan sih. Bahkan kalau yang pakai, mungkin ada dari teman-teman di sini yang dia cuma bukan modal sih, cuma pakai WhatsApp status untuk jualan. Pasti ada dong yang kayak gitu kan, misalnya kemarin rame-rame jualan masker lah, atau jualan hand sanitizer, dia modal status WhatsApp. Yang jadi masalah adalah dia mengevaluasi itu enggak. Dia terus-terusan upload produknya, misalnya kalau sekarang kan antara lebaran nih, dia upload produknya, kira-kira dievaluasi enggak? Atau cukup, yang penting udah upload, tunggu orang datang. Nah, dari case-nya Pak Yogi tadi ternyata enggak seperti itu, teman-teman. Dari awal memang harus dievaluasi terus, harus ditingkatkan, di-upgrade, perluas lagi jaringannya. Tadi misalnya kenapa marketplace? Nah, kalau yang belum tahu kenapa harus marketplace, jadi marketplace ini pada dasarnya dia akan bagus di posisi Google. Sebelum masuk ke posisi Google, saya akan sedikit menjelaskan tentang SEO, yaitu Search Engine Optimization. Jadi gimana caranya posisi website kita itu masuk ke dalam halaman satu Google atau peringkat atas Google. Jadi kalau teman-teman googling, cari informasi apapun, misalnya kalau sekarang nih misalnya jual baju koko misalnya, pasti kan Google dong, kita googling kan. Posisi yang paling atas atau halaman depan Google itu nggak begitu aja tiba-tiba langsung ke halaman satu. Apalagi kalau kata kuncinya ini pesaingnya banyak loh. Kan yang jual yang jual baju koko kan banyak. Ibaratnya kalau kita ke Tanah Abang deh, yang jual pakaian kan banyak banget. Gimana caranya yang paling depan atau toko yang paling depan ini dapat posisi yang paling depan, maksudnya gimana caranya kita dapat toko paling depan yang strategis. Nah, kondisi ini sama dengan kalau kita googling. Posisi halaman satu Google atau posisi teratas Google juga bukan tiba-tiba langsung ke halaman satu, sama seperti tadi saya analogikan ke Tanah Abang, karena pasti ada effortnya. Posisi toko Tanah Abang yang di depan pasti harganya lebih mahal daripada yang di dalam, yang di belakang. Artinya ada biaya, ada cost, ada effort, ada usaha lebih, gimana caranya toko kita itu ada posisi yang paling strategis. Nah, ini juga berlaku pada bisnis online.
kenapa marketplace menjadi apa namanya salah satu yang saya sarankan untuk memulai bisnis online adalah hampir semua marketplace ini membakar duit. Maksudnya dia mengeluarkan banyak uang untuk menempati posisi nomor 1 Google. Baik secara natural atau paid promo, bayar iklan maksudnya, atau banyak hal lain ya. Pakai optimasi SEO misalnya, dia sewa jasa SEO, kemudian dia juga punya internal SEO. Dia banyak banget usahanya. Jadi kalau misalnya kita juga punya barang di situ, itu akan lebih bagus. Misalnya gitu, sama kayak kita di mall, kan ada banyak mall misalnya di ada beberapa mall. Nah, dari sekian banyak mall itu pasti ada mall yang paling besar dan paling ramai. Nah, kalau bisa kita buka lapak di situ, buka toko di situ, otomatis kan kita kedatangan traffic secara gratis tuh loh. Maksudnya nggak perlu susah payah lagi untuk dalaman satu Google. Itu aja dulu. Maksudnya dari situ kita sudah punya satu channel atau punya satu market, satu pasar yang bisa kita kelola, bisa kita olah lagi. Nah, setelah hadir di marketplace, tentu ingin berkembang lagi lah. Maksudnya ada satu karakteristik gini. Ketika kita marketplace, misalnya Tokopedia atau Bukalapak, ketika kita buka satu toko di sana, yang akan kita jual adalah produk retail. Maksudnya jarang banget kita bisa berhasil menjual sampai berapa ton atau berapa kodi atau banyak produk kita jual dalam satu waktu. Artinya ketika kita mau borong, misalnya customer saya, pembeli saya mau borong, pasti dia akan berusaha mencari tahu atau mencari kontak langsung ke kita. Itu habitnya sekarang. Saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang ada di marketplace ini, dia sebutkan, jadi kondisinya sekarang adalah marketplace ini lebih ke showroom. Jadi bukan lagi tempat untuk menjual saja, tapi untuk promosi barang-barangnya atau jasa-jasanya. Misalnya, saya jualan baju. Kalau di toko online kan, di marketplace kan jualnya retail satuan. Atau minimal paling banyak ya satu lusin lah. Tapi kalau misalnya saya mau pula partai besar, kan nggak mungkin dong ongkos kirimnya mau berapa, mau dihitung berapa kilogram. Kalau pakai ukuran yang di marketplace, misalnya pakai Tokopedia, berapa banyak ongkos kirimnya kalau pakai kayak gitu kan. Tapi kemudian yang terjadi sekarang, dia akan mengontak langsung dari si punya toko. Makanya biasanya dia yang punya toko ini dia ngasih kayak semacam kontak WhatsApp, nomor HP atau websitenya jadi cover di marketplace itu. Jadi ketika ada yang butuh langsung, mereka biasanya akan langsung kontak sih. Nah, ketika proses kontak ini, ada satu proses lagi yang tadi Pak Prawi sempat sampaikan, yaitu proses channeling. Mungkin bisa dibilang juga proses trust. Artinya, oke, dia benar nggak toko kita yang di marketplace ini bisa memberi produk, bisa menyalurkan produk dalam jumlah besar atau cuma eceran. Nah, dengan adanya website, kita bisa memberi kepercayaan lebih kepada calon customer kita untuk semakin percaya lagi itu loh. Jadi nggak cuma yakin kita bisa jualan satu barang, tapi bisa jadi konsepnya nanti bukan bisnis to customer, tapi bisa jadi ke bisnis to bisnis. Bisa jadi nanti akan dijual ulang lagi, teman-teman. Nah, itu fungsinya website sih. Maksudnya selain untuk menjelaskan lagi secara rinci apa yang kita punya, seperti tadi yang Pak Bayuki sampaikan, di situ juga nanti ada proses pembentukan persepsi, pembentukan trust yang lebih kuat. Kalau cuma marketplace kan paling deskripsi ya, cuma tulisan gitu kan, barang kita bla bla segala macam. Tapi kalau kita punya website, kita bisa jadi satu pusat informasi. Di situ nanti bisa dikasih video, bisa dikasih testimoni. Tadi Pak Proyeki sempat ngasih contoh,
ada rumah makan yang kemudian pasang foto-foto artis, misalnya pejabat juga pernah makan di situ, terus fotonya dipajang. Oh, berarti banyak juga nih pejabat atau artis yang makan di sini. Nah, itu juga akan meningkatkan value juga dari si produk kita. Nah, website juga fungsi seperti itu. Kalau misalnya pernah jualan banyak, ya udah kita kasih aja testimoninya. Maksudnya kita share aja tulisan di website ini bahwa kita pernah menjual produk sekian-sekian untuk kapasitas sekian, dijual untuk apa ya? Untuk jangka waktu, untuk jangka wilayah yang lebih luas lagi, lebih jauh lagi. Jadi nggak cuma satu wilayah aja. Jadi intinya adalah website ini bisa menguatkan apa yang sudah kita jual, apa yang sudah kita punya lah. Gitu. Kemudian yang terakhir tadi Pak Prayogi menyampaikan tentang sosial media. Betul bahwa sosial media ini tidak hanya apa ya, dia berbeda dengan website karakternya. Kalau website kan trafficnya sebagian besar ini kan dari Google, dari googling. Artinya kalau kita nyari, artinya kita butuh. Saya nyari kurma, berarti saya butuh kurma. Saya nyari sepeda, berarti saya butuh sepeda. Tapi kalau informasi di sosial media, kan kita dipaksa untuk baca. Kita dipaksa tahu-tahu nongol postingan apa, tahu-tahu nongol ada yang jualan apa. Nah, kadang kita nggak butuh. Kan? Tapi ketika kita pakai website yang dioptimasi lewat Google, sebagian besar pengunjungnya bisa dibilang mereka butuh sesuatu. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah tentang duplikasi. Duplikasi kemarin kita sempat ngobrol di sosial media. Saya juga bikin banyak akun sosmed untuk menjaring keyword-keyword tertentu yang mungkin nggak bisa dicapai oleh akun sosmed saya. Nah, di website juga berlaku seperti itu, teman-teman. Jadi, tadi Pak Yogi ngasih contoh, dia sampai bikin ada puluhan, sampai 20 atau berapa tadi, beliau juga bikin dari Blogspot, dari WordPress, atau apapun yang sifatnya bukan gratisan ya, tapi nggak berbayar. Gratisan sama nggak berbayar, beda lah. Artinya, tetap kualitasnya juga bisa dipertahankan. Dulu saya sempat bikin ada satu klien juga, ada satu klien yang dia ini jualan alat kesehatan. Saya bikin waktu itu sampai 180-an blog. Dari 180-an blog ini sama kayak tadi Pak Prayogi, teknik yang disampaikan Pak Prayogi, akan mereferensikan ke satu website utama. Jadi kita butuh kaki, teman-teman. Artinya kaki ini yang mungkin bisa jadi pintu masuk dari website utama. Atau mungkin malah nanti bisa, kalau ternyata dari blog-blog ini yang kita buat ini, duplikasi web ini, kemudian muncul juga sales. Artinya kalau ternyata trafficnya ramai, ternyata misalnya gini, kita bikin sampai 100 blog misalnya, sampai duplikasi 100 blog. Ternyata dari 100 itu, ada 5 blog yang trafficnya tinggi banget. Nah, bukan nggak mungkin blog ini atau situs duplikasi ini bisa kita upgrade menjadi situs utama, atau mungkin jadi sales sister, atau mungkin jadi web sisternya yang bisa juga ikut menjualkan langsung tanpa harus mereferensikan web utama. Waktu itu saya bikin, kenapa saya membuat banyak web duplikasi, pertimbangannya adalah kita sekarang ini berbasis lokal, localize. Jadi ketika saya nyari misalnya yang nggak mungkin dipakai dalam waktu gampang ini, misalnya apa ya, furniture. Ketika saya nyari lemari, saya pingin yang lemari di kota saya, misalnya di Jogja, jual lemari Jogja atau jual lemari di Jakarta. Kata kunci ini sekarang mulai tren, artinya yang semula cuma satu atau dua kata kunci sekarang ditambah dengan lokal, ditambah dengan lokasi. Nah, waktu itu saya bikin 100 karena pertimbangan saya bikin di 100 kota besar di Indonesia.
Jadi harapannya ketika ada yang googling misalnya furniture, jual furniture di Bandung, nah dia keluar tuh di halaman Google. Kemudian jual furniture di Surabaya dengan membagi duplikat website sesuai dengan kata kunci lokal juga akan meningkatkan kemungkinan terjadinya traffic. Nah, setelah traffic baru kemudian muncul ada sales, kemudian muncul banyak lagi apa ya SEO juga ke web utamanya karena gini, semakin banyak backlink, semakin banyak kita punya kaki-kaki, juga akan semakin meningkatkan kualitas dari SEO web utama kita. Begitu kira-kira teman-teman. Jadi kalau misalnya sekarang udah punya marketplace, sudah punya sosial media, jangan ragu lagi kalau mau buat website. Nggak harus website. Blog pun nggak masalah. Mulai dari situ aja dulu. Atau kalau mau website ya, sebenarnya blog juga bisa di custom domain sih. Domain itu maksudnya nama webnya ya, misalnya bla.com itu nama domain. Blogspot atau WordPress yang free tadi juga bisa di custom domain. Artinya kita bisa beli domain, misalnya aku jualan.com. Nanti kemudian di custom domain diarahkan ke blogspot tadi atau WordPress tadi. Jadi maksud saya adalah kita bisa mulai dari hal yang sederhana, dari modal yang paling kecil. Domain sekarang murah kok, domain my.id sekarang ini paling 10.000 rupiah setahun. Jadi tinggal perpanjang lagi per tahunnya. Nggak harus berupa .com sih. Untuk awal nggak masalah sih pakai my.id atau banyak variasi domain lain yang teman-teman bisa pakai. Nah, dari sini saya ingin menyampaikan bahwa Pak Prayogi tadi sudah ngasih banyak banget contoh bahwa proses digital marketing ini nggak cuma berhenti dalam satu titik, satu step, tapi harus benar-benar dikembangin. Nah, syukurnya kita sekarang di sini ngobrol bareng di sini adalah kita ingin membentuk satu komunitas baru dalam digital marketing atau komunitas internet marketing yang kemudian nanti bisa berkembang. Syukur-syukur kalau misalnya bisa ngasih manfaat ke orang lain juga. Artinya dengan jejaring seperti ini, proses digital marketing kita jauh lebih luas jangkauannya. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini juga punya pengalaman lain atau mau ikut bertanya ke Pak Prayogi langsung, monggo silakan. Gimana caranya atau step by step-nya beliau jualan jasa, bukan produk loh ya, ini jasa loh, ini barang nggak kelihatan. Jadi gimana caranya orang percaya loh. Orang percaya nggak ada barangnya, tapi kok mau order, mau beli di lapaknya Pak Prayogi. Monggo silakan teman-teman, bisa lewat WA, bisa lewat chat, atau bisa apapun deh, monggo silakan. Nah, Pak Yogi sudah menyampaikan di apa namanya di chat grup. Kalau ada yang nanya, monggo. Silakan Mbak Tatia yang sudah angkat tangan, monggo kalau mau sharing. Oh ya, mau sharing sebentar mengenai jasa itu. Jadi tadi mendengarkan Pak Prayogi ya. Ya. Jadi Iya betul. Saya kan awalnya itu memang kerja salah satu pengajar bahasa Inggris di UNY, kemudian ada satu lain hal akhirnya saya resign. Nah, awalnya hanya dari teman-teman untuk mereka menggunakan jasa terjemahan saya. Nah, kemudian saya berpikir kalau teman kan memang kenal saya secara pribadi, bagaimana saya kerja dan lain sebagainya. Sehingga saya mulai berpikir ke depan bagaimana bisa meyakinkan orang lain yang benar-benar nggak kenal sama saya
untuk menaruh trust, kepercayaan kepada pekerjaan saya atau apa ya, jasa yang saya berikan. Jadi saya mulai untuk membranding, nggak branding, cuma mulai menulis. Ya, kalau dulu saya di Facebook itu ya men-share tulisan orang yang kira-kira memang bermanfaat, tapi sekarang saya sudah mulai aktif kembali menulis ya sesuatu ataupun bagi ilmu sedikit-sedikit yang bisa saya share. Kemudian di akun IG saya akhirnya bikin baru lagi, yang dulu itu saya ganti, dan dengan yang baru ini saya lebih mengkhususkan untuk branding personal, sehingga mulai orang lain yang benar-benar tidak kenal saya untuk memakai jasa terjemahan saya, dan itu efeknya memang lumayan ketika kita untuk jasa ya. Kalau untuk produk kan, kalau orang sudah tahu produknya, kita akan lebih mudah untuk menjual. Walaupun kasusnya misalnya saya kan jualan salah satu produk, ya sebut merek ya, Tupperware. Ada sering saya temui customers yang masih menanyakan ini kualitasnya bagus atau jelek, terus kok seperti ini. Nah, itu mungkin kasus tersendiri karena secara nasional atau bahkan Tupperware kan produk dari luar negeri, dan kualitasnya sudah diketahui halayak umum ya. Nah, jadi untuk yang hal seperti itu ya mungkin ada, cuma kita memang harus punya strategi lain untuk customers yang pengetahuannya memang belum sampai ke situ. Nah, untuk jasa memang kita paling nggak harus memberikan orang lain itu pengetahuan siapa sih kita dan cara kerja kita seperti apa, atau dari situ orang lain yang benar-benar nggak kenal kita akan menaruh trust ke kita. Jadi yang Pak Prayogi sampaikan tadi memang sejalan dengan yang saya alami, dan terima kasih untuk sharingnya. Sekian. Oke, terima kasih Mbak Katia. Nah, Pak Prayogi, kira-kira tipsnya apa nih? Kalau tadi kan kayaknya sama nih, apa yang disampaikan Mbak Katia tadi juga kan lebih ke jualan jasa. Nah, sepertinya jasa hampir sama nih Pak Prayogi ini. Artinya gimana caranya yang semula tadinya cuma untuk kalangan sendiri, untuk teman-teman yang emang udah kenal, udah tahu kualitas kita, gimana caranya kita mau mengembangkan lebih luas lagi jaringan market kita di bidang jasa. Nah, monggo Pak Prayogi tips dan triknya. Ya, ya sebenarnya antara jelas suara saya? Oke. Jelas. Ya, sebenarnya baik produk ataupun jasa kan sebenarnya dua-duanya adalah suatu value ya. Jadi kira-kira apa sih yang mau kita tawarkan ke customer kita, ya kan? Bisa berupa produk atau berupa jasa. Tapi sebenarnya tahapan-tahapan bagaimana agar value kita sampai kepada customer, tadi mungkin sampai meluas segala macam, sebenarnya ada beberapa tahapan yang mesti kita lakukan. Tadi yang Mbak sampaikan, pertama mungkin ada tahap yang namanya adalah awareness. Bagaimana kita membangun kesadaran setiap orang bahwa kita punya produk atau jasa itu, gitu kan? Tadi Mbak mungkin dengan cara mouth to mouth ya, dari teman ke teman misalnya, atau menggunakan media sosial atau menggunakan website, itu tuh sebenarnya masih dalam tahap mengenalkan, Pak. Jadi sebenarnya belum sampai tahap marketing sesungguhnya gitu ya. Jadi tetap itu sebagai bagian dari tahap kita memperkenalkan suatu produk atau jasa kita. Lalu yang kedua adalah agar mereka itu katakanlah mereka bisa mengenal lebih jauh kita,
ya, mengenal lebih jauh kita, itu ada tahap tadi yang Mbak sampaikan, Mbak mungkin sering posting, ya kan? Posting mengenai terjemahan. Kalau saya di penulisan, saya sering banyak, saya menuliskan berbagai artikel. Saya tulis mengenai bisnis, saya bagaimana bagaimana menulis ide bisnis yang baik. Saya bergerak di rumah sakit, saya menulis tentang manajemen rumah sakit, audit rumah sakit, mutu rumah sakit. Saya sering posting di website. Kenapa? Karena itu adalah bagian tahap evaluasi. Jadi mereka akan menilai, oh yang tadi saya sudah menawarkan jasa penulisan atau jasa konsulting rumah sakit, ini benar-benar mampu nggak dia menulis, gitu kan? Atau dia mampu nggak, dia paham nggak mengenai mutu rumah sakit, manajemen rumah sakit, itu akan dinilai dari hasil tulisan kita. Ya, terlebihnya mungkin kita sudah tambahkan mungkin foto-foto kita. Kalau mungkin baru memulai, mungkin kita bisa lebih banyak tulisan, gitu kan? Atau pemikiran kita. Tapi kalau kita sudah ada beberapa klien, 1-2, ya kita bisa posting lah beberapa gambar kita ketika ke klien, lalu produknya apa, gitu. Jadi harus ada tahap tidak hanya awareness, tapi harus ada tahap yang namanya tahap evaluasi. Kita sediakan sarana untuk evaluasi. Mungkin kayak misalnya sekarang mungkin kalau teman-teman mungkin di marketplace, kalau saya beli, misalnya saya mau beli pet cell, ya kan, buat pelindung wajah. Saya lihat ratingnya. Ini ratingnya sudah di angka berapa? Dia di angka 4, 5 kah atau yang lainnya? Karena dengan melihat seperti itu, saya sudah bisa mengevaluasi kualitas dari produk ini, walaupun saya tidak mencoba atau saya kenal dekat, tapi dari informasi itu saya sudah bisa menyimpulkan bahwa saya bisa memilih itu. Lalu yang ketiga, setelah kita tadi menetapkan tadi tahap transaksi, tahap evaluasi, tahap ketiga adalah kita menyediakan bagaimana cara melakukan transaksinya, gitu. Jadi mudah nggak transaksinya, gitu kan? Apakah tadi mempermudah nggak? Sebagai contoh misalnya, saya di bidang penulisan. Ketika bertransaksi, biasanya mereka khawatir terhadap kerahasiaan data mereka. Maka saya ketika dengan klien, saya buatkan dulu surat perjanjian menjaga kerahasiaan data. Karena mereka mungkin ada ide bisnis A, B, C, D yang mereka mungkin tidak mau itu tersampaikan kepada orang lain. Saya buat surat perjanjian tertulis di situ. Setelah itu, saya ketemu dengan mereka, lalu mereka mengungkapkan informasinya, ya apa yang mereka inginkan, lalu tahap berikutnya baru saya buatkan draft MOU ke mereka. Lalu mereka dengan pola pembayaran waktu itu dengan polanya adalah DP sekian persen, selesai nanti ke term 2 dan term ketiga. Saya buat per term sampai selesai gitu. Jadi transaksinya juga pertama dialinlah kepercayaan. Jadi kita coba bangun bahwa kita tidak akan menjaga kerahasiaan. Kedua, kita permudah bagaimana pola pembayarannya gitu kan yang mesti kita lakukan. Lalu kalau sudah selesai bagaimana nanti perjanjian lebih lanjut. Jadi harus ada media transaksinya seperti apa. Lalu yang keempat, di dalam marketing juga kita harus tampilkan mengenai bagaimana kita menyampaikan ketika misalnya kita meyakinkan mereka, ketika mereka sudah menerima jasa kita, bagaimana after sales-nya. Itu juga harus terinformasi mungkin di dalam website kita. Ya, misalnya kalau terjadi misalnya ternyata mereka ini tulisannya kurang bagus misalnya, atau misalnya investor tidak suka nih mengenai poin yang ada di dalamnya, ide bisnisnya kurang begitu meyakinkan, atau misalnya dia ada perubahan katakanlah harga dari produk mereka, misalnya mereka akan ubah di dalam bisnis plan mereka. Nah, saya harus di dalam atasnya memberikan jaminan, ternyata mereka bisa diberi kesempatan untuk melakukan revisi 1 atau 2 kali revisi, gitu. Jadi harus dicantumkan juga bagaimana after sales-nya. Ya, seperti halnya mungkin kita seperti beli handphone saja kan. Beli handphone harganya mahal, tiba-tiba rusak. Kalau kita nggak memberikan informasi, misalnya di awal, ya di marketing kita di awal, ya mungkin mereka, saya beresiko nih, saya nggak mungkin beli produk itu. Jadi, tadi itu ya mungkin mindset bahwa marketing ini sebatas hanya membangun awareness, itu mungkin coba ditingkatkan lagi. Jadi, dalam marketing itu tidak hanya tahap awareness, itu sampai tahap bagaimana kita menginformasikan sampai after sales dari suatu produk gitu ya. Kira-kira seperti itu. Terus juga itu tadi ya mengenai media-media yang kita gunakan untuk memasarkan, ya tadi mungkin untuk memperluas
ya karena yang saya alami ya Bu ya, jadi kalau saya kan menggunakan berbagai media ya, setelah saya menggunakan Instagram dan sebagainya. Tapi yang saya rasa yang ketika saya melihat yang efektif adalah untuk bisnis saya adalah di bidang tadi itu Bu, di bidang saya menggunakan media website. Ya, kenapa saya menggunakan media website? Karena jenis produk saya itu lebih kepada mereka ingin tahu kualitas kita lebih dalam, konten kita tuh seperti apa gitu kan. Terus juga biasanya kenapa saya menggunakan media website? Karena rata-rata adalah saya ingin menjaring orang-orang yang memang butuh, yang perlu. Karena biasanya kalau orang butuh, biasanya mereka akan Google. Gitu. Beda dengan tadi menggunakan Instagram dan sebagainya. Jadi saya lebih cenderung sekarang efektivitasnya adalah lebih cenderung menggunakan media website untuk optimalisasi jasa saya gitu. Kira-kira seperti itu sharing dari saya Bu ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin dari Pak Jota sendiri atau dari Pak Komari ini ada nih di sini. Kan? Atau dari teman-teman yang lain mungkin bisa sharing ya. Terima kasih. Boleh, permisi, Pak Prayogi. Halo? Iya Bu. Iya. Iya jelas. Iya. Jadi untuk ada tahap yang terlewat tadi mengenai masalah perjanjian, saya memang belum menggunakan semacam surat apa ya, surat perjanjian, hanya deal-dealan menggunakan chat antar dengan customers. Tapi untuk yang after sales tadi, memang saya berikan kesempatan untuk 2 kali edit, jadi and that's free, nggak kena charge lagi. Dan memang untuk after sales mereka lebih nyaman, customers ya, karena mungkin ada yang kurang pas. Kadang kan terjemahan itu kan kita pikirkan dengan customers pikirkan itu kan mungkin ada sedikit ada slide sedikit perbedaan pemahaman ya. Tapi untuk yang surat tadi terima kasih untuk sharingnya, baru kepikiran Pak. Jadi mungkin akan saya cantumkan sehingga menambah trust dari customers. Kemudian untuk pembayaran saya memang sesuai yang saya yakini, saya memang tidak meminta DP terlebih dahulu. Jadi ketika jasa saya sudah saya selesai lakukan, itu baru saya akan meminta mereka untuk membaca hasil dan mengevaluasi. Kemudian kalau mereka sudah ridho ya sudah cukup puas untuk hasil yang saya kerjakan, mereka akan mentransfer. Jadi memang saya tidak jarang ketemu dengan customer langsung, hanya via chat aja. Dan untuk surat perjanjian mungkin akan saya pikirkan lebih lanjut karena memang itu bisa menambah trust customers. Ya, terima kasih Pak Prayogi. Ya, terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahkan ya. Jadi memang perjanjian itu selain juga penting buat customer, karena pertama menjaga kerahasiaan, juga trust mereka juga merasa aman gitu kan. Tapi di sisi lain juga buat kepentingan kita juga Bu, sebagai pemilik bisnis gitu kan. Karena pengalaman saya dulu memang awal-awal juga saya juga tidak menggunakan perjanjian Bu ya. Jadi mereka sudah bayar uang muka, sudah selesai, ternyata mereka nggak mau menyelesaikan pembayaran dengan alasan A, B dan sebagainya gitu kan. Dan dengan perjanjian ini kan juga memberikan semacam edukasi ke mereka bahwa dengan perjanjian ini mereka juga harus mematuhi gitu kan. Walaupun memang pengalaman saya juga kadang dengan ada perjanjian juga terkadang mereka ya ada juga yang tidak menyelesaikan pembayaran gitu kan dengan berbagai macam alasan lah ya. Apalagi saya kan katakanlah mereka butuh untuk ke investor, ternyata investornya ternyata untuk saat ini tidak mau menginvestasikan, mereka beralasan karena investornya nggak mau, sehingga itu mereka tidak mau lanjutkan, padahal secara produk kita sudah selesai gitu. Jadi terkadang seperti itu Bu. Jadi walaupun tapi dengan pola seperti perjanjian seperti itu lebih meminimalisir resiko Bu. Jadi memang ya lebih kecil lah kemungkinan yang memang dia tidak mau menyelesaikan pembayaran kita. Jadi sebenarnya dua sisi, pertama dari sisi customer, yang kedua dari kita sebagai pemilik bisnis. Itu saja Bu. Terima kasih. Oke, mantap. Nah, aku nanya dikit nih ke Bu Tati juga nih dan ke Pak Prayogi.
kalau saya dengarkan berarti ke Bu Tati ini masih personal ya, maksudnya usaha yang dijalankan sekarang itu lebih ke personal, artinya belum sampai ke bisnis to bisnis, maksudnya belum dijual secara profesional atau dikemas lebih apa namanya, lebih profesional lagi untuk ditingkatkan mulai dari apa ya, brand produknya, brand jasanya, kemudian di harga terutama. Karena kalau personal kayaknya apalagi terjemahan, jasa terjemahan itu kesannya kayak apa ya? Kayak eh, kasarnya tuh kayak murah tuh loh. Tapi kalau kemudian kita ngemasnya menjadi sebuah apa? Sebuah produk yang mahal, misalnya kayak ini deh, kayak kasih contoh kayak misalnya kayak keripik pisang, ketika belum dikasih kayak apa? Belum dikasih kayak kemasan yang mahal, dia kayak ini kayak yang dijual di pasar itu lebih murah. Tapi kalau kemudian dikemasnya lebih oke, mungkin akan menuju ke apa yang dijalankan oleh Pak Prayogi, misalnya gini tadi. Misalnya yang tadinya jasa terjemahan kemudian upgrade, misalnya dijual dengan menjadi sales letter. Surat penjualan ini nggak gampang. Maksudnya ketika brosur kan selama ini lebih ke bahasa Indonesia ya selama ini ya. Tapi kalau kemudian dia mulai menjamah ke luar negeri, mereka masih bingung gimana caranya apa sales letternya dia, deskripsi produknya dia kemudian ditranslate menjadi bahasa Inggris. Tentu dengan bahasa Inggris yang benar ya, bukan bahasa Inggris Google. Nah, artinya kalau kemudian kita bisa mengupgrade jasa seperti yang kemudian akan seperti yang Pak Prayogi tadi, tentu akan menaikkan menaikkan pasar. Karena kalau cuma berhenti di terjemahan, orang mikirnya ya nggak jauh-jauh dari paper, nggak jauh-jauh dari tugas terjemahan kuliah, terjemahan misalnya ngirim surat bahasa Inggris sampai selesai di situ. Tapi kalau kemudian kita bikin spesifikasi produknya misalnya sales letter bahasa Inggris, terus tadi Pak Prayogi produknya kerjasama ide bisnis. Tapi kalau kemudian ide bisnisnya dalam bahasa Inggris, mungkin nanti malah bisa lebih meningkatkan value dari terjemahan tadi. Yang tadinya cuma terjemahan, kemudian ditingkatkan lebih lagi, otomatis nilainya juga value-nya juga lebih tinggi sih kalau menurut saya. Nah, untuk mengarah sini yang tadinya personal ke arah bisnis, mungkin nanti Bu Tati bisa konsultasi langsung ke Pak Prayogi deh, gimana caranya yang usaha personal yang lebih ke trust, maksudnya lebih ke kenal dulu baru mau beli, untuk dikembangkan lagi menjadi sebuah bisnis, sebuah kayak entitas bisnis lah, kayak perusahaan gitu. Jadi biar misalnya kayak perusahaan-perusahaan multinasional Indonesia yang kemudian mau ekspansi ke luar negeri, dia bisa pakai jasa-jasanya Bu Tati itu loh. Mungkin nanti seperti itu. Bu Tati bisa konsultasi ke Pak Prayogi gimana caranya yang personal ini dikemas demikian rupa biar bisa dijual lagi menjadi suatu produk yang yang naik kelas lah, seperti itu kira-kira. Jadi yang tadinya cuma kasarnya cuma terjemahan tapi ternyata kalau dikembangkan lagi, kalau dikemas ulang lagi, kalau di package lagi lebih lebih kreatif, lebih tinggi lagi value-nya, otomatis juga akan meningkatkan harga juga kalau menurut saya. Nggak cuma harga, tapi ke jangkauan pasar juga. Mungkin banyak banget teman-teman yang jualan produk ini kemudian translate-nya cuma translate bahasa Inggris. Cuma ditranslate pakai Google gitu, pakai Google Translate terus posting ke marketplace luar negeri misalnya. Kan marketplace kan kalau misalnya kita pengen lebih luas lagi kan bisa ke luar negeri, di luar kan banyak bisa pakai kalau yang suka mainan craft, mainan pernak-pernik bisa dijual lewat Etsy misalnya, atau bisa langsung ke Alibaba segala macam lah. Jadi monggo nanti bisa diskusi langsung ke Pak Prayogi. Nanti Pak Prayogi juga nanti gabung di grup Pak Prayogi ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya lebih lanjut ke Pak Prayogi bisa langsung ke grup WA. Nanti makanya beruntung banget nih teman-teman sekarang. Maksudnya kita di saat pandemi kayak gini, di saat
apa ya, di saat kita seolah-olah putus asa, tapi ternyata ada solusi. Maksudnya cuma dengan cara sederhana kayak gini, kita bisa ketemu banyak teman-teman yang memang profesional bidangnya, teman-teman yang mengalami langsung permasalahan di bisnisnya masing-masing akan saling sharing. Nah, inilah fungsinya acara kita hari ini, teman-teman. Jadi, sekali lagi mohon kalau misalnya teman-teman punya apa ya, pertanyaan atau apapun yang mau di-sharing, silakan. Jadi biar kita sama-sama belajar. Karena konsep kita kali ini nggak cuma monolog dari si pemateri, tapi gimana caranya masing-masing juga punya apa ya, punya kontribusi. Kayak tadi Bu Tatias juga secara nggak langsung dia udah ngasih kita ide, oh ternyata jualan itu nggak melulu tentang apa ya, tentang barang, bahwa sesuatu yang sederhana, yang kelihatan sederhana juga bisa naik kelas. Yang tadinya cuma terjemahan ternyata bisa naik kelas menjadi satu produk atau jasa dengan kemasan baru dengan value yang lebih besar. Nah, oke, mungkin ada lagi nggak tadi yang mau disampaikan atau ditanyain ke Pak Prayogi atau ke teman-teman yang lain? Ada? Mas Jota, ini ada pertanyaan dari Mas Andri Wisnu. Oke. Silakan Mas Andri Wisnu. Monggo Mas Andri Wisnu. Cek. Yes. Halo. Kedengeran. Sudah kedengeran, Mas? Kedengeran. Ya, mau kebetulan tadi menyentuh teknik SEO ya. Kebetulan saya tidak memakai website. Tadi yang saya SEO itu marketplace-nya sama Instagram-nya. Itu baik tidak, Mas, seperti itu gitu? Ya, nah itu Mas, kelemahan kalau kita pakai marketplace atau sosial media, meskipun posisi web kita, posisi kita, Instagram kita, akun kita pada halaman satu Google, tapi kita juga bersaing, Mas. Bersaing dengan penghuni marketplace lainnya. Misalnya kalau, Mas, jualannya apa, Mas? Mas, ada elektronik, ada penginapan ya. Oke. Oke, kalau elektronik ya, nah, kan di Tokopedia misalnya ada beberapa banyak yang jualan elektronik. Nah, di situ Mas bersaing juga dengan mereka tuh loh. Artinya kalau misalnya sudah masuk ke Tokopedia atau ke marketplace juga nanti butuh persaingan. Nah, yang membedakan adalah tadi udah sama Pak Prayogi di level trust. Bagaimana caranya di antara sekian banyak seller di marketplace, kita yang paling dipercaya. Nah, yang paling dipercaya kan lebih ke apa ya, kita gimana caranya ngasih testimoni, kemudian review kita. Jangan salah, sekarang ini banyak jasa-jasa review marketplace. Jadi untuk yang belum tahu, ternyata sekarang ini review-review di marketplace juga sudah ada jasanya. Ini bukan cara yang baik sih, tapi mungkin lazim ya di bisnis kita sekarang lazim banget, misalnya kayak penonton bayaran, terus kemudian kalau baru buka toko terus parkir motor banyak padahal cuma teman-teman sendiri, itu juga berlaku juga di marketplace. Jadi banyak review-review yang kemudian reviewnya cuma apa ya, bukan review real, tapi sudah dibuat sedemikian rupa. Kalau misalnya katakanlah review harus beli, kan biasanya beli dulu baru bisa review. Nah, yang jadi satu alternatif lagi adalah dengan meningkatkan jumlah percakapan. Nah, itu juga meningkatkan, percakapan itu maksudnya ketika ada yang nanya produk, kan biasanya di marketplace itu kan ada kolom komentar tuh. Biasanya mereka yang komentar itu antar mereka sendiri tuh loh. Jadi mereka punya banyak akun untuk saling komentar. Misalnya tadi tadi misalnya Mas tadi jualan elektronik. Nanti ada akun yang kan tanya, Mas elektroniknya harganya berapa atau seperti apa. Nah, dari situ akan muncul trust. Dari situ akan muncul juga bagaimana kita menghadapi satu customer. Nah, tadi kalau terkait SEO, kalau untuk sosial media namanya bukan SEO, Mas, tapi social media optimization. Jadi kalau SEO kan lebih search engine ya. Tapi kalau sosial media kan lebih ke sosial media optimasi.
Tapi kalau untuk posisi Google, sosial media yang besar-besar juga posisinya bagus kok. Misalnya kalau kita googling jasa penulisan ya, misalnya gitu. Bukan nggak mungkin yang muncul di halaman satu Google itu akun Instagram kita atau akun Facebook kita. Itu nggak masalah. Tapi tadi yang seperti disampaikan Pak Prayogi, untuk meningkatkan apa ya, lebih kenal lagi si customer kita, lebih kenal lagi, kemudian untuk meningkatkan trust lagi. Bukan nggak mungkin kita butuh semacam website. Nah, website ini kayak kantor pusat sebenarnya. Kantor pusat yang kemudian dia menampung banyak sekali informasi. Jadi kalau menurut saya website ini jadi kantor pusat yang menampung banyak informasi yang kemudian didistribusikan ke banyak platform-platform. Jadi dari website itu ada video, ada tulisan segala macam yang kemudian kita potong-potong, kita pilih-pilih, disebar ke sosmed, disebar juga ke status WA, disebar juga ke marketplace. Tapi rujukan utama dari sebuah bisnis pasti ke website sih. Artinya dari sini akan muncul kemungkinan yang tadi saya bilang, kemungkinan beli dalam jumlah banyak atau bisnis to bisnis. Mungkin selama ini Mas tadi kan jualan elektronik nih. Selama ini pernah nggak Mas kejadian beli sampai banyak produk gitu? Sampai borong banyak gitu? Pernah nggak Mas Andri? Halo Mas Andri? Oke. Halo Mas Andri? Belinya itu dalam jumlah banyak beli ke saya gitu. Yes. Oh, iya sering. Biasanya langsung datang ke toko. Nah, artinya sosial media atau marketplace yang Mas itu kan cuma jadi showroom-nya Mas ya. Maksudnya jadi apa? Jadi etalase kan, bukan tetap butuh satu platform. Kalau ini kan kasusnya Mas punya toko nih. Misalnya dia ngelihat barang di Tokopedia. Dia mau beli banyak, nggak mungkin dia beli di situ. Mungkin sih, tapi kecil kemungkinannya. Pasti dia akan berusaha nyari channel lain untuk melakukan pembelian dalam jumlah banyak. Mungkin dari sisi negosiasi, dari sisi pengiriman, dari sisi quality control-nya. Jangan-jangan barang-barangnya ini barang lama atau stok lama. Nah, kasusnya Mas Andri tadi kan dia punya toko. Nah, kalau dia nggak punya toko, maka jalan yang pas untuk atasi ini adalah dengan punya website. Nah, untuk Mas Andri mungkin nggak harus berupa website jualan sih Mas, tapi lebih ke profil-profil aja, mungkin lebih ke company profil udah cukup sih Mas. Jadi sekarang dari sekian banyak ini untuk menekan trust-nya, tokonya seperti apa, mungkin yang beli siapa saja, kan bisa dimasukkan ke website. Artinya website ini bukan untuk proses penjualan, tapi untuk meningkatkan trust. Itu kira-kira Mas Andri. Tetap, kalau menurut saya sih tetap butuh website ya. Maksudnya kalaupun udah punya sosmed untuk jualan, untuk marketplace juga untuk jualan, tetap butuh satu landing page, satu rujukan besar untuk jualan, untuk meningkatkan trust, untuk meningkatkan value dari produknya Mas Andri gitu. Nah, selama ini yang datang itu dalam jumlah banyak ini dia nego dulu nggak Mas lewat ini Mas, lewat marketplace-nya Mas? Atau langsung datang gitu? Jadi saya posting di IG, di situ saya cantumkan keterangan harganya, stoknya, dan lain sebagainya, keterangannya langsung datang ke toko, beli gitu. Oke, itu karena dia kalau mungkin dalam satu kota Mas ya. Yang jadi masalah kan kalau ternyata pembelinya dari luar kota gitu. Iya, bisa. Biasanya kalau luar kota kita ke targetnya dari marketplace gitu. Oke. Berarti kan butuh maksudnya dari marketplace nggak bisa langsung closing kan Mas, tetap butuh ada setting lagi, ada telepon lagi, misalnya apalagi kalau jumlah banyak, misalnya beli sampai 100 laptop misalnya, otomatis kan butuh butuh pendekatan yang lebih. Nah, kalau saya sih menyarankan tetap
butuh website, meskipun bukan untuk jualan, tapi untuk proses meningkatkan trust tadi itu. Gitu. Nah, tapi untuk negosiasi segala macam tetap boleh saja, tetap nanti bisa pakai chatting, bisa pakai kontak telepon dan segala macam sih. Itu Mas Andri. Terkait tadi pertanyaannya, bagaimana SEO-nya? SEO-nya bagus, tapi untuk untuk meningkatkan trust dalam pembelian dalam jumlah banyak, kita tetap butuh satu channel yang bisa bekerja, berfungsi dalam waktu 24 jam. Nah, Mas Andri kan juga pasti ada waktu jam offline-nya kan. Nah, dengan website kan otomatis semua pertanyaan yang berulang-ulang bisa juga dijawab melalui website. Misalnya kalau dikirim ke luar kota bisa enggak? Kalau misalnya belinya cuma sedikit, ongkos kirimnya berapa? Nah, pertanyaan ini kan banyak banget. Kalau misalnya kita mengandalkan chatting, berapa banyak kita harus chatting dengan jawab pertanyaan yang sama tiap hari? Nah, dengan adanya website kita bisa juga memberi semacam FAQ, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang selama ini sering ditanyakan. Jadi kalau misalnya ada yang nanya berulang, langsung aja kasih link websitenya. Untuk informasi lebih lanjut silakan buka web kita. Di situ dijabarkan banyak sekali cara penjualannya, cara kirimnya nanti pakai apa, bisa nggak langsung ke toko, kemudian bisa nggak order barang yang nggak ada, bisa kan gitu Mas Andri ya. Ada produk-produk yang stoknya nggak ada, terus kemudian pesan dulu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan nggak mungkin kita jawab terus-terusan ya, apalagi yang nanya malam-malam, dan nanya orang yang sama, pertanyaan yang sama. Nah, dengan adanya website juga untuk itu sih sebenarnya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berulang. Itu kira-kira Mas Andri. Jadi selain fungsi SEO juga banyak fungsi lain untuk websitenya. Nggak harus melulu tentang jualan sih kalau menurut saya. Itu Mas Andri. Ada yang mau disampaikan lagi, monggo? Mas Andri? Lagi karena untuk upload ke website ini kebetulan kalau produk saya kan sekitar ada 11 ribuan produk. Nah, betul. Terus gitu Mas. Nah, yes, betul Mas. Itu kenapa? Halo? Sorry, putus Mas. Iya. Suaranya keresek nih. Iya, sinyalnya jelek Mas. Oke, enggak apa. Iya Mas, jadi web ini nggak harus untuk jualan Mas, maksudnya nggak harus semua produk Mas Andri diupload loh. Halo? Mas, jadi website ini nggak melulu untuk jualan. Jadi semua produk Mas Andri nggak harus diupload ke website. Jadi websitenya ini lebih untuk ke company profile. Lebih ke menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan, kemudian kasih testimoni. Testimoni maksudnya misalnya ada penjualan sampai berapa banyak, kemudian klien-kliennya yang selama ini Mas Andri tangani, kan nggak mungkin pasti ada klien dari pemerintah kan, misalnya dari instansi tertentu, kolak barang di Mas Andri. Nanti itu fungsinya website untuk itu, bahwa kita juga handle untuk pengadaan barang misalnya. Nah, kalau pakai sosmed kan nggak semua informasi ini kan pasti mungkin udah pernah posting bulan kemarin. Nah, kalau kita kan nggak mungkin browsing, nggak mungkin sampai scroll ke bawah kan, Mas. Nah, itu kelemahannya sosmed itu. Misalnya udah pernah Mas Andri udah pernah informasi kita bisa pengadaan barang. Nah, tapi ternyata informasinya itu dari 2 bulan yang lalu. Nah, kita yang baru buka sosmednya Mas Andri kan scroll dulu bawah kan nggak ketemu. Apalagi kalau di marketplace jumlah deskripsinya kan pendek banget. Nah, website ini bisa untuk itu Mas. Jadi nggak melulu tentang jualan. Maksudnya nggak melulu upload produknya. Apalagi Mas Andri tadi bilang sampai puluhan ribu produknya, banyak banget. Capek banget. Nah, tinggal nanti di webnya ini dikasih link aja. Kasih link ke marketplace-nya yang akun marketplace-nya Mas Andri, misalnya Tokopedia. Klik ini aja untuk transaksi, silakan klik link di bawah ini, langsung diarahkan ke marketplace-nya Mas Andri. Jadi transaksinya bukan lewat web, transaksinya tetap marketplace.
Cuman webnya ini untuk meningkatkan trust-nya tadi itu. Gitu kira-kira Mas Andri. Oke, ini Mas Juta ada Mbak Monggo, Ayu monggo. Nur ingin Ya, bertanya. monggo. Silahkan monggo Mbak Ayu Nur. Ya. Assalamualaikum Mas Jota Assalamualaikum. semuanya. Perkenalkan nama saya Ayu. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa dan berdomisili di Cikarang. Mas Jota, aku mau bertanya, kalau misalkan kita punya sebuah produk baru, produk aku itu adalah sambal pecel kering khas Madiun, tapi untuk sebuah website mungkin nanti akan dibangun dengan hosting gratis mungkin ya Mas untuk di awal karena budgetnya nggak ada. Tapi kalau untuk tadi disebutkan di marketplace itu untuk awal-awal itu tipsnya ada trust ya Mas, ada trust, terus juga tipsnya itu ada komen sendiri, ada review sendiri, ada rating gitu-gitu ya. Itu untuk awal bisa dijelasin nggak Mas tips buat seorang pemula gitu untuk di marketplace itu seperti apa? Itu juga habis Mas. Ya, terima kasih. Oke, makasih Mbak Ayu. Nah, ini agak beda kasus dengan tadi Mas Andri dan Pak Prayogi atau Bu Tatia tadi. Kasusnya yang sekarang adalah jualan produk personal, artinya bukan produk dengan merek besar. Kalau Mas Andri tadi kan mungkin jualan elektronik, misalnya Samsung, misalnya Apple, kan mereknya udah besar. Bu Tatia juga jualan Tupperware kan mereknya udah besar. Tapi sekarang mereknya merek sendiri. Gimana caranya biar untuk meningkatkan trust? Tadi saya sempat nyontohin untuk komen-komen sendiri, saya nggak menyarankan sih Mbak. Saya lebih menyarankan selama ini kan Mbak Ayu punya sosmed kan, jual di sosmed juga kan? Iya. Ya, di WA juga kan? Di status WA juga? Sampai saat ini baru di grup-grup WA gitu sih. Oke, nggak masalah Mbak. Maksud saya adalah untuk meningkatkan trust di marketplace, kita juga bisa menelusur sosmednya tuh loh. Jadi alurnya gini biasanya di marketplace. Kalau dia nggak nemu apa yang dia cari di kolom komentar atau di deskripsi di marketplace-nya, dia biasanya lari ke sosial media yang kita punya. Itu kenapa kadang di marketplace tuh si seller juga nambahin silakan follow Instagram kita, silakan chat kita melalui WA, silakan kunjungi website kita. Nah, kalau misalnya Mbak punya sosmed, cantumkan aja sosmednya. Jadi biar si calon pembeli kita di marketplace juga percaya bahwa apa yang kita jual itu benar-benar kualitasnya bagus tuh loh. Nah, selama ini sosial media yang dipunyai Mbak Ayu ini juga menampilkan testimoni kan, misalnya jualan ada yang beli nih, terus kemudian di screenshot, diupload ke sosmed, biasanya kayak gitu kan. Nah itu juga meningkatkan trust Mbak. Artinya komentar-komentar ini yang selama ini beli produknya Mbak Ayu, tampilkan aja di sosmed, itu juga meningkatkan trust. Nah, permasalahannya kalau belum ada penjualan, jadi mau nggak mau kita akan ngasih produk trial. Artinya kita ngasih tester. Misalnya Mbak Ayu kemasannya 500 gram misalnya. Nanti bikin satu kemasan kecil untuk trial Mbak. Dari situ yang mau trial, yang mau tester, dia akan diminta untuk ngasih testimoni. Nah, syukur-syukur kalau misalnya si yang ngasih testimoni juga orang-orang yang punya influence tinggi. Itu kenapa kita butuh influencer. Itu kira-kira Mbak Ayu. Jadi tetap gunakan sosmednya selain untuk jualan, selain untuk produk-produknya juga untuk meningkatkan trust. Yaitu paling gampang meningkatkan jumlah postingan testimoni. Misalnya Mbak Ayu jual pecelnya ke Semarang misalnya. Resinya aja difoto, terus bungkus paketnya difoto,
OTW Semarang gitu misalnya. Itu juga meningkatkan trust. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, gimana cara meningkatkan marketplace-nya kan belum ada penjualan, reviewnya, ratingnya dari mana? Itu tadi, kunjungi sosmed kita untuk informasi lebih lanjut, untuk tahu testimoni terkait produknya Mbak Ayu. Gitu Mbak. Nah, Pak Prayogi mungkin ada yang mau tambahkan Pak? Tidak ada teman Pak. Ya Pak, sebenarnya tadi yang Bapak sampaikan ya Pak. Jadi sebenarnya poinnya adalah di trust ya Pak ya. Betul. Di trust. Mbak Ayu ini kan masih baru nih produknya nih. Iya, banyak kan di trust. Jadi sebenarnya trust itu kan bisa pertama dari sisi siapa sih yang memasarkan, siapa yang menjual, kedua barang itu seperti apa gitu kan. Karena saya banyak menemukan ketemu dengan klien ya, yang memang dia awalnya mungkin belum punya trust terhadap produknya gitu kan. Waktu itu usahanya itu di bidang aplikasi bikin event gitu. Jadi saya rasa terdengar Pak? Ya, Dengar ya, oke. Ya. Nah, kebetulan yang dia waktu itu ingin membangun usaha di bidang aplikasi bikin event, yaitu dia sebagai marketplace penyedia acara-acara, ya, dengan biaya murah. Misalnya saya mau ulang tahun dengan punya budget 1 juta, kita bisa menggunakan aplikasi itu, baru kita nanti berbayar dengan menggunakan media Kredivo. Apa yang dia lakukan pertama kali untuk membangun trust, ya dia coba tampilkan mengenai profilnya dia. Dia kebetulan dia sebagai seorang pemilik IO misalnya ya, atau sebagai apalah. Jadi dia memperkenalkan mengenai apa yang dimiliki saat ini, kualitas diri dia gitu loh. Jadi kalau misalnya tadi Ayu Nur misalnya kan, mungkin untuk tahap awal tadi bagaimana cara mendapatkan tadi transaksi supaya nanti bisa di-upload di media sosial dan sebagainya. Mungkin berawal dari mungkin tadi saya itu siapa yang mempercayai saya misalnya kan, atau siapa diri saya, mungkin saya bisa bertransaksi awal dengan teman-teman terdekat kita, dengan teman-teman terdekat dengan Ayu Nur misalnya, ya kan, coba menawarkan segala macam, mereka mau ada transaksi tinggal didokumentasikan, mungkin tadi di-upload di media sosial ya kan, lalu di-linkkan nanti ke marketplace gitu. Jadi itu. Jadi awalnya seperti itu ya. Jadi kita bisa mencoba dari profil diri kita juga kita bisa memasarkan di awal. Jadi tidak harus mungkin dari produk kita bisa menggunakan diri kita. Terus juga saya juga sharing juga dulu pernah ketemu dengan salah satu klien, dia di bidang penjualan spare part alat industri. Yes. Dia awalnya mungkin tadi itu, dia awalnya hanya sebatas jasa pembuatan, mungkin nanti nyambung dengan Ibu Tatia ya. Jadi awalnya sebagai jasa pembuatan website yang memang sesuatu yang sederhana, dia hanya buat jasa website. Semua orang mungkin banyak yang bisa gitu kan. Apa yang dia lakukan, dia tawarkan ke beberapa perusahaan, lalu ketika menanyakan bagaimana harganya, dia bilang saya tidak perlu dibayar website saya gitu kan. Tapi bagaimana saya bisa menjualkan produk perusahaan ke website yang saya buat. Jadi kalau orang beli ke website saya, jauhnya lebih murah. Jadi dia coba membangun kepercayaan dari tadi yang mungkin dia sudah punya kemampuan, dia bikin website, dia bangun kepercayaan kepada klien dan sebagainya. Jadi maksud saya adalah tadi prinsipnya adalah trust gitu kan. Jadi bisa saja mungkin produk kita belum dikenal, tapi diri kita bisa dibuat kepercayaan kepada orang lain sehingga orang lain mau membeli produk kita gitu. Terus juga tadi menyambung tadi soal tadi alat industri ya. Alat komputer elektronik ya, mungkin alat elektronik tadi. Saya juga pernah ketemu dengan salah satu klien, dia waktu itu bergerak di bidang penjualan gaming, alat-alat buat games gitu kan. Mungkin hal yang biasa gitu kan, setiap orang bisa jual games gitu kan. Semua orang bisa. Tapi apa yang dia lakukan, dia tambahkan tadi adalah dengan pola konsultasi. Jadi dia tahu misalnya kalau dengan spek game ini butuh hardware seperti apa, lalu spare part mana yang murah segala macam. Jadi jual adalah konsultasinya sebenarnya, gitu kan. Jadi tadi yang Pak Jota sampaikan, kenapa ada website, ada chatting segala macam, itu kan sebagai wadah agar mereka itu mengenal lebih jauh kan mengenai produk kita ya. Jadi mungkin tambahkan kelebihan-kelebihan lain. Kalau memang produknya biasa, kita bisa tambahkan dari sisi konsultasinya, bahwa tim-tim yang ada di perusahaan kita itu memiliki kemampuan
mengedukasi mengenai produk atau barang kita. Saya kira seperti itu, Pak. Oke, mantap. Oke, terima kasih Pak Prayogi. Gimana Mbak Ayu? Oh, terima kasih Pak Jeta dan Pak Budi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Ayu? Kalau udah cukup, kita ya monggo Mbak Tati kalau mau menambahkan. Silakan Bu Tati ya. Iya. Untuk Mbak Ayu tadi, Mas Jota. Jadi Mbak Ayu, saya kan juga ada produk buatan sendiri berupa bawang goreng gitu ya. Nah, jadi ada produk yang sudah dikenal sama teman-teman, misalnya Tupperware. Ketika ada yang order, saya sisipkan yang tadi produk trial tadi, apa namanya, buat icip-icip gitu ya. Jadi saya bungkus mungkin ya tester 50 gram ataupun ya secukupnya gitu ya. Jadi dari situ customers Tupperware saya mengenal produk saya juga atau produk yang lain. Kemudian otomatis customers juga senang ketika kita beri bonus. Kalau pribadi saya sendiri sih itu sedekah kita, tapi juga dengan diniatkan sedekah kita juga mau memasarkan produk yang lain. Nah, jadi Mbak Ayu bisa misalnya sudah punya produk yang dikenal sama teman-teman gitu ya, bisa nambahin produk yang baru. Kalau sebelumnya saya Tupperware saya sudah dikenal atau saya sudah banyak dikenal teman, misalnya sampai menamakan di kontak WA mereka itu Tatia Tupperware gitu. Jadi saya mulai memberikan tester untuk produk-produk yang baru. Dari situ mereka tahu bahwa saya jualannya nggak cuma Tupperware nih, ada produk lain. Nah, dari situ kalau kita nanti akan follow up, insya Allah produk yang baru itu akan dikenal juga oleh apa namanya teman-teman ataupun customersnya Mbak Ayu. Itu mungkin menambahkan sedikit. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Tatia. Oke, monggo ada lagi yang mau sharing-sharing atau nanya tentang apa internet marketing atau sosial media marketing, apapun deh, atau nanya tentang sosmed atau apa aja boleh, atau mau sharing. Ada lagi? Monggo, nggak usah malu-malu. Karena ini kan konsepnya kan apa, diskusi ya. Jadi kalau misalnya semakin banyak diskusi semakin bagus sih, semakin banyak case-case yang kita sharing juga semakin kaya juga kita pengalaman. Nah, Mas Abdul udah join nih. Udah selesai meetingnya Mas Abdul. Halo, Mas Jota. Udah selesai meetingnya? Belum, tak tinggal lagi. Mas tinggal Yogi. Aja. Nah, ini di sini banyak teman-teman keren nih. Ada Mas Yogi, ada ini dosen BINUS, ada Pak Komari, mana tadi? Saya lihat. Ada Pak Komari nih. Itu dia dari Qatar Bank. Nah, teman-teman. Tadi udah bahas SEM belum ya Mas Jota? Gimana? SEM, Search Engine Marketing. Oh, SEO. SEO udah kan? SEM-nya udah belum? Belum sih, belum. Nah, mungkin nanti SEM itu kan lebih ibaratnya SEO itu kan salah satu bagian dari SEM. Yes, betul. SEM istilahnya kalau di internet marketing itu Search Engine Marketing. Jadi SEO bagian dari SEM. Nah, salah satu tambahannya lagi misalnya kita kalau pernah dengar kan Google AdSense. Nanti yang pay per click dan sebagainya itu kan. Nah, itu kan ada organik, ada yang anorganik lah gitu. Nah, kemarin kan minggu lalu teman-teman kita coba meminta untuk alokasikan dana untuk nyoba tuh. Untuk nyoba baik nanti nggak tahu apakah mau minggu ini atau minggu depan, nggak apa-apa. Silakan alokasikan dana untuk nyoba beneran nih yang berbayar. Dari kemarin kan kita bicara yang misalnya organik yang tidak berbayar. Baik yang kemarin sosial media ataupun yang sekarang. Nah, nanti coba kita mulai pikirkan yang berbayar. Karena kalau yang berbayar tentu lebih ini lagi, lebih powerful lagi lah kira-kira. Gitu ya. Kalau SEO kan bagaimana kita itu
page halaman web kita di halaman 1 lah paling tidak ingin gitu. Kalaupun tidak di atas, di halaman 1 itu SEO. Tekniknya banyak ya Mas Yota, jagonya lah. Yang kedua, kalau SEM itu kan gimana kita muncul iklannya kan gitu ya kira-kira Mas Yota ya? Ya. Muncul iklan. Nah, sekarang kan di Google itu kan di atas iklan semua tuh. Mau nyari apa isinya iklan semua tuh di atasnya. Nah, nanti kayak gitu salah satunya. Nah, kapan nanti di apa namanya coba langsung yang berbayarnya biar teman-teman juga kalau yang sudah saatnya tadi yang punya 10 ribuan produk, nah itu harus yang berbayar sudah nggak bisa yang gratisan. Nanti orang yang mengelola sampai ini nggak cocok dan itu. Jadi kalau memang kapan waktunya kita udah harus memulai booster gitu ya, ketika kita memang sudah produknya juga udah banyak. Kalau enggak nanti banyak produk yang slow moving gitu. Oke. Gitu Mas Yota. Yeah. Harus dicoba itu Mas Yota, langsung praktekkan untuk yang bayar AdSense atau yang sosmed. Namanya bukan AdSense tapi AdWords. AdWords okay. Ya. AdWords. Kalau AdSense itu kita dapat uang dari Google malah, bukan kita dapat uang ya? Ya dapat uang. Itu jadi misalnya kita punya website gitu ya, punya website terus ramai webnya, kita pasangin iklan dari Google. Kalau ada yang banyak yang ngeklik, banyak yang lihat, kita dapat uang dari Google. Lumayan ininya hasilnya. Okay. Jadi selain webnya tadi, selain untuk jualan juga bisa jadi passive income teman-teman. Nah itu pakai Google AdSense. Oke. Nah, Google AdSense ini, kenapa Google AdSense? Karena ada Google AdWords. Artinya ada orang yang mengiklan dan uang hasil iklannya ini akan bagi hasil dengan Google dan media yang dipasangin iklan. Itu. Nah, tadi Mas Abdul sudah sedikit prolog. Nantinya kita juga akan uji coba ini deh, karena yang selama ini kita bahas kan yang lebih ke versi gratis. Terus kan kita nih butuh yang versi berbayar. Nanti kita bisa pakai iklan Google, terus iklan YouTube, iklan sosmed. Kalau YouTube sama sih sama Google, kan tinggal place-nya mau di mana. Misalnya di googling, kalau kita googling itu biasanya paling atas itu ada iklan. Nah itu kan salah satu bentuk tampilan dari iklan Google. Terus nanti kalau misalnya kita buka kayak misalnya .com, nah nanti di sebelah kanan atau kiri atau atasnya itu ada kotak besar gitu, ada iklan. Nah itu juga salah satu bentuk iklan Google. Juga salah satu bentuk iklan Google yang nanti juga bisa kita coba. Itu namanya media placement Google. Nanti juga ditayangkan di YouTube. Nah, kalau sekarang kan di era kayak gini kan banyak orang yang nonton YouTube tuh. Nah, waktunya kita panen untuk nyebarkan iklan. Terus yang tadi juga sampaikan mengenai sosial media ads. Nah, kita bisa pakai untuk besok ini Facebook dan Instagram karena satu platform Mas Abdul. Jadi kalau kita mau iklan ke Instagram juga platformnya pakai Facebook. Nah, jadi nanti kalau kita mau coba yang pertama disiapkan adalah budget iklan. Paling enggak sudah ada saldo dulu di akun Facebooknya kalau mau iklan di Facebook. Nah untuk saldo iklan ini cara-caranya nanti saya share di WA grup aja kali ya, biar nanti ada step by stepnya. Betul. Saya jadi kasih nanti Mas Jota nyiapin gini aja step by step, misalnya isi saldo di Facebook, nanti isi saldo di Google, gitu ya. Jadi kita langsung uji coba. Jadi biar nanti bagaimana sih segmentasinya, targeting marketnya, kayak gitu-gitu loh. Nah, jadi langsung ke sana biar supaya bukan bagaimana cara mengisi saldo, kan gitu. Gitu jadi ya. nanti saya share di grup cara isi saldonya dulu. Nanti besok kita terakhir meeting nanti baru membahas gimana caranya kita iklan online, termasuk tadi ada lead generation. Karena iklan kan nggak melulu tentang jualan Mas Abdul. Jadi kadang juga untuk kita membuat kolam itu maksudnya kita bikin satu wadah, satu kumpulan dari banyak calon pelanggan yang kemudian nanti kita bisa optimasi menjadi pelanggan, jadi membeli. Iklan khususnya macam-macam. Nanti terkait iklan sosmed atau iklan Google nanti kita bahas di next meeting ya Mas Abdul.
Tapi Oke, siap. harapannya teman-teman di sini juga udah ngisi saldo, jadi besok bisa langsung praktek. Oke. Jadi di next meeting nanti bukan lagi ngobrol tentang teori lagi, tapi kita langsung ke praktek, nyoba-nyoba terus gitu. Nah, kira-kira kapan nih? Kan Lebaran itu hari apa ya? Sabtu atau Minggu ya? Lebaran itu hari... Teman-teman Lebarannya hari apa? Ada Lebaran kah? Ya, ini jadi Lebaran nggak ini masalahnya? Jadi ya. Jadi Lebaran hari apa Mbak Tatia? Gimana? Oh, hari Minggu. Oke. Hari Minggu. Kalau hari Minggu berarti apakah apakah kita kan masih ada satu kali pertemuan nih, untuk membahas tentang lead dan bahas praktek gimana segmentasi menggunakan yang berbayar. Yang dari kemarin kan kita cerita terkait dengan yang organik nih, yang nggak berbayar. Nah, besok siapin dana, nggak tahu berapa, misalnya 500.000 atau berapa, dibagi aja ke Facebook sama ke Google. Nah, nanti lihat hasilnya, kan gitu. Ya, jadi real gitu loh, merasakan. Nanti kalau misalnya dananya kurang bisa minta Pak Komari tuh, Pak Komari. Pak Komari silakan sharing Pak Komari. Pak Kom. Sharing apaan? Dong. Gimana jualan jasa itu? Jualan jasa gimana? Jasa apaan? Jasa, katanya teman, jasa minjemin duit. Bikin fintech aja. Bikin fintech, oke, siap. Ayo. Fintech kerjasama sama Telkomsel atau Smartfriend. Yang penting KNP siap support. Nanti ya Pak Yogi ya, Mas Yogi ya. Gak mesti KNB, bang lain aja, kita cari sponsor. Teman-teman, nah itu ada Mas Ambang. Mas Ambang ini di Lampung nih, ini banyak jualan. Oh, ini jago nih. Nanti kita banyak teman-teman. Ini saya absen nih, yang saya tahu nih. Ada Mas Ambang nih di Lampung, dia jualan, jago IT, jago nih jualan. Ada Mas HP dari EDI Semarang. Ada siapa lagi nih? Mbak Tatia tadi udah, Mas Wahyu Ainun belum. Nah, nanti yang enggak, nanti join di grup lah, kita ngobrol detail bareng-bareng ya, biar gini teman-teman, habis ini kami lagi nyiapin ini. Kami lagi nyiapin satu platform untuk mungkin nanti bisa dipakai buat teman-teman untuk jualan online. Jadi gini, tapi kita nggak bikin e-commerce, nggak. Jadi kalau misalnya mau jual ke Tokopedia, mau jual ke Bukalapak, mau jual ke Shopee, Lazada, itu selama ini kan kita buka satu-satu tuh, memanage satu-satu tuh akun itu di masing-masing marketplace. Nah, kami lagi siapin namanya omnichannel. Jadi nanti kalau teman-teman nanti daftar, tinggal submit ke platform itu aja, yang di-manage platform itu aja, otomatis nanti listing itu barangnya ke setiap marketplace. Satu itu. Yang kedua, integrate inventory-nya. Tadi seperti yang tadi Mas, siapa yang punya 10 ribuan produk, itu kan pusing nanti. Berapa yang dijual ke Topet, berapa yang jual ke Shopee, berapa yang jual ke Lazada, Tokopedia, dan sebagainya. Itu manage inventory-nya agak lumayan. Nah, itu nanti semua inventory-nya integrate. Jadi nggak ada lagi pertanyaan nanti kalau sebelum beli japri dulu ya, tanya stoknya masih ada nggak gitu kan. Di online kan biasanya begitu. Nah, karena dia tidak integrate. Nah, nanti mudah-mudahan ini kita lagi uji coba nih di salah satu perusahaan, salah satu global partnernya Alibaba. Nanti kalau itu udah clear, saya share deh ke teman-teman, bisa dipakai gitu. Ya, nanti kita bisa di grup tak kasih informasinya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, masih ada nggak Mas Jota? Atau cukup? Udah cukup sih. Cukup, oke. Nah, sekarang perjanjian aja nih. Kita masih satu kali lagi. Mau hari Jumat besok pagi atau Sabtu pagi? Voting. Jumat pagi atau Sabtu pagi? Kapan aja boleh. Kapan aja boleh. Sabtu oke, Jumat oke. Oke, Jumat Sabtu aja ya, Sabtu pagi ya. Oke ya, dilihat jam 10 Sabtu pagi ya. Oke. Oke, nah besok kan teman-teman biar besok mulai
Mas Jota hari ini nanti kasih tahu step-stepnya. Tolong isi walletnya di Facebook sama di Google. Nanti besok kita hari Sabtu kita praktek itu plus yang lead ya Mas Jota ya. Ya. Oke. Mbak Tatia, terima kasih. Oke, platformnya bisa menghemat waktu. Betul sekali Mbak. Ini yang butuh, terutama yang sudah punya banyak produk, manage, nah itu pusing sekali. Nah, itu kita lagi dipakai, kami lagi uji coba sama global partnernya Alibaba. Nanti kalau udah clear, baru kita kasihkan gitu ke teman-teman. Siap ya? Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Mas Hafid, gimana kabarnya Semarang? Ambang? Semarang sehat-sehat. Mas B. Oke Mas Hafid, siap. Nah, oke. Terima kasih kita, nih ya. waktunya. Gimana? Oke, kita udah Mas Bayu. Makasih Mas Bayu. Mas Bayu, alah Mas Bayu. Akhirnya sopo Mas Bayu. Ya wis, karena udah duhur, kita close aja dulu ya. Kita lanjut hari Sabtu jam 10. Nanti kita share di grup linknya. Step by step untuk isi walletnya nanti Mas Jota share di grup. Hari Sabtu kita praktek, gitu ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Jota, Mas Yogi sudah dibantu. Besok gantian Mas Yogi ya. Teman-teman di grup itu ada Mas Yogi, ada lagi teman-teman yang lain. Nanti bisa sharing. Beliau adalah dosen account management, jadi bisa secara konseptual dan kontekstual nanti bisa saling dimixkan lah gitu ya. Itu teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.